Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nur Fadil Firdaus dengan NIM 023, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan dosen saya terlebih dahulu. Beliau bernama Muhammad Irfan Septiar Musti. Jadi kami di sini menyelesaikan proyek akhir semester yang beliau berikan. Itu ada 4 kasus teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai pada kasus yang pertama, yaitu Turntable and Rotable Prime Challenge. Nah, di sini kita disuruh mencari bilangan prima transformatif, teman-teman. Teman-teman bisa lihat syarat-syarat yang ada pada soalnya. Jadi, bilangan prima transformatif itu ada 3 syarat. Yang pertama, turntable alternatif. Yang kedua, rotable. Yang ketiga, mirror turntable. Nah, kita disuruh mengimplementasikan fungsi Python, yaitu klasifikasi BPT. Ya. Dan mengembalikan valid bila bilangan numnya adalah bilangan prima transformatif. Nah, kemudian kita disuruh mengembalikan apabila ada kegagalan pertama yang ditemukan. Oke, mungkin kita langsung saja mulai dengan bilangan 373, teman-teman. Nah, kita masuk di fungsi klasifikasi BPT. Nah, numnya itu berarti 373 ya. Nah, yang pertama, if not is prime. Nah, teman-teman, ini kita masuk ke fungsi is prime. Tadi n-nya 373 ya. If n kurang dari 2, itu salah ya teman-teman. Jadi si 373 lebih dari 2. If n sama dengan 2, 373 tidak sama dengan 2, makanya false. If n modulo 2 sama dengan 0. Nah, 373 ketika di modulo 2 bukan sama dengan 0, maka ini false. For i in range, jadi startnya 3, kemudian stopnya itu akar 5, akar 373, kita bulatkan ke bawah itu sama dengan 19 plus 1, jadi stopnya adalah 20, kemudian stepnya adalah 2. Nah, ketika kita cek, apakah n modulo i sama dengan 0, itu tidak menunjukkan adanya 0. Makanya dari 4 syarat itu false semua, maka kita return true. Jadi, if not is prime, itu jawabannya false, teman-teman. Makanya kita langsung masuk ke original stack, yaitu sama dengan num to stack. Nah, kita masuk di fungsi num to stack. Nah, kita buat stacknya dengan deq ya, teman-teman. Nah, kemudian kita while 373 lebih dari 0. Nah, digitnya sama dengan 373 modulo 10. Berarti sama dengan 3. Nah, kita append 3, append kiri 3 ke si stack ya, teman-teman. Kemudian kita bagi n-nya, jadi 373 kita bagi sama dengan 10, jadinya 37. Nah, kita balik lagi ke fungsi while ya kan, teman. Jadi 73 lebih dari 0, oke. Kemudian digit 73 modulo 10 sama dengan 7. Jadi si 7 kita append ke si stack. Kemudian kita bagi dengan 10, jadinya 3. Nah, kita masuk lagi ke si while, 3 lebih dari 0, masih memenuhi syarat. Jadi si digit 3 modulo 10. Jawabannya 3. Nah, kita masukin 3 ke stack. Kan, teman. Kemudian kita bagi. Itu jawabannya 0. Jadi si while ini udah berhenti. Jadi kita return stack. Jadi kita punya stack yaitu 373. Nah, kemudian kita masuk ke if has 0 ya, ke original stack. Jadi si original stack itu berarti tadi 373. Nah, kita masuk, kita looping berarti masuk ke fungsi has 0 ya kan. Kita looping for digit in stack. Nah, if digit sama dengan 0, return true. Nah, ternyata kita lihat bahwa di digitnya itu tidak ada angka 0, makanya kita return false. Nah, kita lanjut teman-teman ke if not all true ya. Kita tadi pakai original stack, berarti kita pakai stack 373. Kemudian di sini akan saya jelaskan dulu stack to number itu. Ini fungsi ini mengubah dari stack ke bilangan utuh atau sebuah angka utuh ya teman-teman. Di sini ada fungsinya. Dan kita langsung masuk saja ke fungsi all true-nya teman-teman. Jadi di sini ada left stack sama dengan deq, right stack sama dengan deq, kemudian ada looping ya. Ini maksudnya membuat stack kanan dan stack kiri ya, yang sama gitu. Dan kita ternyata sama dengan 0. Nah, kemudian while left stack itu kan tadi 373. Oke, kemudian kita current stack ya, left stack if turn modulo 2 sama dengan 0. Artinya kalau dia sama dengan 0, kita makanya stack kiri. Kalau bukan sama dengan 0, kita pakai stack kanan. Karena dia sama dengan 0, maka kita pakai stack kiri. Terus kemudian current num sama dengan stack to number. Jadi di stack kiri kan tadi 373.
Jadi kalau kita stuck to number, makanya dia jadi bilangan utuh, jadi 373. Nah, kita masuk ke if not is prime. Tadi kan si 373 itu bilangan prima, jadi ini false ya. Dan kita masuk ke if true modulo 2 sama dengan 0. Tadi kan ternyata 0. Modulo 2 itu berarti sama dengan 0. Makanya di sini untuk stuck kiri dan stuck kanan kita potong pada bagian kirinya. Jadi si stuck kiri dan stuck kanan itu bernilai 7,3. Ya, kemudian ternyata kita tambah 1. Jadi ternyata sama dengan 1. Kita balik lagi ke while left stuck. Jadi kan di left stuck tinggal 7,3 ya. Nah, kita current stuck. Jadi current stucknya itu kan turn modulo 2-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi kita makanya stuck kanan. Dan current num. Kita cari bilangannya ya, stuck to number-nya. Tadi kan kalau stuck kanan kan 7,3. Jadinya itu 73. Nah, kita cek apakah 73 bilangan prima. Setelah kita cek, si 73 itu merupakan bilangan prima. Jadi ini false ya. Nah, karena tadi turn modulo 2-nya sama dengan 1, kita langsung masuk ke else. Jadi si left stack dan right stack dipotong dari kanan. Artinya left stack dan right stack bisa 7. Nah, kemudian turn-nya kita tambahin 1. Jadi turn-nya sama dengan 2. Kemudian while left stack, jadi kan tinggal 3. Di current stack itu berarti kan tadi turn modulo 2-nya sama dengan 0. Jadi kita makanya stack kiri. Kemudian current num-nya itu sama dengan stuck to number current stack. Tadi berarti stack kiri ya. Jadinya 3. Gitu. Jadi bilangannya itu 3. Nah, apakah 3 itu bilangan prima? Setelah kita cek, itu merupakan bilangan prima. Nah, tadi turn modulo 2-nya kan sama dengan 0. Jadi kita potong dari kiri. Jadi habis semuanya. Jadi si left stack dan right stack itu sama dengan 0 jadinya sekarang. Nah, karena semua syarat sudah terpenuhi bahwa ini adalah semua bilangan prima, makanya kita return true. Jadi kondisi ini memenuhi. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengecek if not out true. Jadi itu nilainya false ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke if not rotate check ya teman-teman. Kita langsung masuk ke fungsinya. Nah, kita masuk ke fungsi rotate check. Jadi kita pakai stock yang tadi ya 3,7,3. Kemudian digitnya itu sama dengan DQ start, jadi disalin dong teman-teman. Nah ini for underscore in range tadi dan digitnya itu kan ada 3, jadi panjangnya itu berarti 3. Nah untuk iterasi pertama, rotate-nya sama dengan satu number digit, jadi kita ubah ke bilangan utuh, jadi 373. Nah, tadi kan dia bilangan prima ya, makanya di sini nilainya false. Langsung kita masuk ke digit append. Kemudian pas di digit append ada digit dot top left, jadi digitnya dipotong dari kiri, kemudian ini kan hasilnya 3. Nah, 3 itu di append ke belakang. Jadi kita merotasikan di digit ini ya, teman-teman. Jadi untuk iterasi kedua digitnya itu jadi 7,3,3. Kita rotate kan berarti jadinya 733. Nah, setelah kita cek apakah itu bilangan prima, ternyata itu bilangan prima. Maka di sini false ya, teman-teman. Kemudian kita digit append. Tadi kita digit dot top left. Jadi di digitnya di pop dulu. Kan hilang berarti 7-nya. Jadi 7-nya itu masuk ke si append, jadi ke belakang. Jadi 3,3,7 jadinya. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi ketiga. Kita rotate jadi 337. Apakah 337 itu bilangan prima? Itu bilangan prima, teman-teman. Jadinya, si if not is prime, itu false ya, teman-teman. Nah, karena kita sudah melakukan iterasi sampai ketiga, maka ini kan nilainya benar semua. Jadi, kita return true. Ya. Nah, kemudian masuk mirror stack. Sama dengan mirror stack, itu original stack yang tadi ya, stacknya 3,7,3. Kita masuk ke fungsinya. Di mirror stack itu ada result sama dengan list kosong. Kemudian for i in line stack minus 1. Itu tadi kan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadinya startnya dari 2. Kemudian stopnya di minus 1. Kemudian stepnya di minus 1. Artinya indeks kedua ke 1 ke 0. Nah, kita mulai dari indeks kedua. Result, append, stack kedua. Tadi stack keduanya kan sama dengan 3. Jadi resultnya kita tambahin jadi ya 3. Kemudian kita ke indeks ke 1. Result, append, stack 1 tadi. Di stack 1 itu kan sama dengan 7. Jadi kita masukin di 7 ke result. Jadi 3,7. Kemudian kita indeks ke 0. Kita result, kita append.
Terus kita cari start ke 0 itu apa? Start ke 0 itu 3. Jadi kita masukin 3 di result. Nah, kita lihat resultnya karena loopingnya udah selesai. Resultnya itu sama dengan 3,7,3. Nah, kemudian kita ulangi proses tahan kabel alternatif untuk hasil cermin tersebut. Nah, itu kan tadi 3,7,3. Itu kan tadi sudah kita cek bahwa itu bilangan prima. Jadinya, dari sini, semuanya itu bernilai false. Yang artinya kita akan mereturn valid. Makanya 373 merupakan bilangan prima transformatif. Oke teman-teman, kita lanjut kasus yang kedua, yaitu perjalanan tak terlupakan. Ini teman-teman bisa membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi pada intinya ada sekelompok wisatawan yang ingin mengunjungi beberapa kota. Kotanya ada di sini. Nah kemudian tugas kita itu adalah membuat kelas note yang mempresentasikan setiap tempat wisata. Yaitu kita juga disuruh membuat kelas linked list yang mengolah note-note tersebut. Dan kita disuruh hitung jarak total perjalanannya. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Nah, jadi di sini kelas linked list itu kita definisikan sebagai perjalanan ya teman-teman. Jadi ntar dia akan menjalankan sebuah konstruktor, yaitu si initnya itu berarti sub kepalanya masih sama dengan nan ya teman-teman. Kemudian kita tambah tempat musim kota, 2. Nah, kita masuk ke fungsi tambah tempat. Nah, nama tempatnya tadi kan musim kota dan jarak pikirnya 2. Kemudian not baru sama dengan not nama tempatnya tadi musim kota, jarak berikutnya 2. Kita masuk ke kelas not. Kita jalankan konstruktornya ya teman-teman. Berarti tadi nama tempatnya itu museum kota dan jarak berikutnya 2 dan berikutnya itu masinan ya teman-teman. Kemudian kita belum selesai sampai sini, kita masih masuk ke if not sel kepala. Apakah tidak ada sel kepala? Itu benar ya teman-teman. Jadi kita jalankan yang bawahnya, sel kepala sama dengan not baru. Jadi si sel kepala ini sama dengan not museum kota, 2. Kemudian kita tambah tempat taman kota, 1,5. Kita tambah tempat teman-teman. Nama tempatnya taman kota, jarak berikutnya 1,5. Kita buat not baru, sama dengan not taman kota, 1,5. Kita masuk ke line seperti yang tadi ya, kita buat notnya. Berarti if not sel kepala, itu berarti bernilai false, karena tadi sel kepalanya udah isi ya teman-teman. Terus kita masuk ke else. Nah, saat ini itu sama dengan sel kepala. Jadi saat ini itu maksudnya not musim kota. Nah, kemudian kita telusuri nih, itu fungsi file itu buat telusuri ya. Apakah di saat ini tuh ada berikutnya gitu. Tadi kan kita tahu bahwa si museum kota tuh nggak saat berikutnya sama dengan none. Jadi di sini tuh bernilai false. Kita masuk ke saat ini dot berikutnya sama dengan not baru. Jadi di museum kota kan tadi masih none ya, saat berikutnya. Kita taruh jadi not taman kota, 1,5 gitu maksudnya. Nah, kemudian kita tambah tempat lagi di Pantai Indah. Kan Pantai Indah, 3. Nah, kita masukkan ke fungsinya lagi, tambah tempat. Jadi Pantai Indah, 3. Kita buat not baru, not Pantai Indah, 3. Nah, kita masuk ke if not sel kepala, tadi sel kepalanya udah isi, jadi false ya. Kita masuk ke else. Nah, saat ini sama dengan sel kepala yang tadi isinya ada museum kota, 2, dan berikutnya ada di taman kota, 1,5. Nah, kita cek nih di while saat ini dot berikutnya ternyata ada ya, tadi berarti not taman kota, 1,5. Nah, diubah saat ini sama dengan saat ini berikutnya. Jadi si not taman kota, 1,5 itu jadi saat ini. Nah, saat ini dot berikutnya itu sama dengan not baru, yaitu not si Pantai Indah, 3. Jadi si notnya ini berarti not museum kota, 2, terus ada berikutnya taman kota, 1,5, kemudian ada berikutnya Pantai Indah, 3 gitu, teman-teman. Nah, mungkin sampai sini saja untuk perjalanan tambah tempatnya. Kita langsung masuk saja ke perjalanan tampilkan perjalanan dan hitung jarak. Nah, kita masuk ke fungsinya ya, teman-teman. Jadi di sel kepalanya itu kan tadi udah isi ya, seperti yang penting. Jadi saat ini itu sama dengan museum kota, terus berikutnya ada taman kota, 1,5, kemudian berikutnya ada kantina dan seterusnya. Dan kita print urutkan tempat wisata yang dikunjungi gitu. Kemudian kita ini while saat ini kita telusuri not-not tersebut ya teman-teman. Kita telusuri dulu dari satu persatu. Kita telusuri dari museum kota dulu. Nah, di while saat ini berarti kita print museum kota, terus total jaraknya itu ditambah sama dengan 2. Terus kita ubah nih di saat ininya itu sama dengan saat ini berikutnya. Artinya saat ini itu jadi ganti jadi teman-teman. Jadi not
di Taman Kota. Nah, kita balik lagi ke Siwal ini. Jadi ntar Siwal ini ditulis nama tempatnya, di total jaraknya ditambahin jadi 2 ditambah 1,5 gitu. Dan seterusnya sampai Menara Kota. Nanti kita akan mendapatkan output seperti ini. Nah, urutan tempat wisata yang dikunjungi yaitu Museum Kota, kemudian Taman Kota, Pantai Indah, Kebun Binatang, Pusat Perbelanjaan, dan Menara Kota. Nah, total yang jarak yang ditempuhnya itu adalah 13,5 kilometer. Oke teman-teman, kita lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu manajemen antrian di terminal kereta cepat. Nah, di sini ada soalnya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri mungkin. Ini juga ada penyeimbang ketidakseimbangan, dan kemudian ada kelompok penumpang, teman-teman. Ada spesifikasi teknisnya juga ya. Nah, kemudian kita lanjut implementasinya di Google Cloud. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke code-nya. Jadi code-nya itu udah kita buat dan kita akan menjelaskan code-nya ini. Jadi di Force Passenger Data Frame itu ada kelas passenger ya teman-teman. Jadi di sini tuh mendefinisikan struktur data penumpang ya teman-teman. Jadi ID, ada name, ada tiket kelas, dan ada sebagainya. Kemudian ada passenger list. Nah, di sini tuh membaca tiap baris pada data frame dan membuat objek passengernya teman-teman. Kemudian di return sort ini maksudnya yaitu passenger list-nya telah di-sort berdasarkan waktu kedatangannya teman-teman. Nah, kita masuk ke fungsi kedua, yaitu simulate day, yaitu mengoperasikan proses keberangkatan kereta cepat. Nah, jadi di sini ada 4 antrian Vivo, yaitu fast track, terus dan 3 kelas tiket. Nah, yang current time itu jam 8.15, time itu jam 12. Dan ada variabel grup ini jika orang yang mempunyai grup ID, dan solo ini untuk orang yang tidak punya grup ID. Nah, ini untuk for ini, dia itu mengecek apakah si yang mempunyai grup ID ini datangnya bersamaan. Jadi kalau datangnya nggak bersamaan, sisanya akan dimasukkan ke solo. Terus kita buat list kosong, ini namanya. Kemudian kita atur waktu tunggunya untuk premium 15, untuk 30, untuk ekonomi 45, dan kita simpan semua antriannya. Nah, kemudian kita loop, maksudnya ini loop ini masih berjalan ketika masih dalam jam operasional, itu jam 8.15 sampai jam 12. Kemudian masukkan uh, grup yang sudah datang ke si buffer group tadi ya teman-teman. Kemudian masukkan individu ke antrian sesuai dengan kelas voucher ya. Kemudian untuk for CLS ini kita mengecek penumpang yang menunggu terlalu lama itu. Kemudian untuk kapasitas duduknya itu diatur 60. Kemudian di sini ada boarding kereta ya teman-teman. Jadi si fast track ini terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan alokasi ideal. Nah, jika masih ada kursi tersisa, isi dengan penumpang dari mana saja gitu. Kemudian kita menangani penumpang grup itu. Yang upayakan semua anggota grup naik bersama. Nah, kalau nggak muat, dia bakal ditunda 15 menit. Jika tetap tidak muat, split berdasarkan kelasnya. Kemudian semua data-data yang di atas tadi kita masukkan ke dalam keberangkatan ya teman. Jadi kita simpan log keberangkatan ini. Kemudian current time ini maksudnya lanjut ke waktu keberangkatan berikutnya. Kemudian kita return ini, kita bakal dapat output dari keberangkatannya, dari voucher tunggunya, dari waktu limit. Oke. Oke, di sini ada fungsi manage queue. Nah, ada PQ, DQ, dan EQ. Ini maksudnya adalah masing-masing DQ dari kelas premium, bisnis, dan ekonomi. Dan tadi tempat duduk keretanya 60. Kemudian dialokasikan untuk premium itu 36, bisnis 15, ekonomi 9. Maksud dari total ini adalah menghitung panjang antrian masing-masing kelas. Kemudian di sini ada dev try borrow, artinya peminjaman kursi. Jadi cek dulu apakah from class bisa meminjamkan kursi to class. Dari from class to class ya.
Karena batas minimalnya yaitu 15 untuk bisnis, 9 untuk ekonomi, dan sisanya untuk premium. Jadi di sini ada Kenland, artinya selisih alokasi saat ini dengan batas minimal. Kemudian maksimum peminjaman kursi yaitu 12 atau 20% dari total kursi. Kemudian plan ini maksudnya jumlah aktual yang dipinjamkan tanpa melanggar batas maksimal ya. Nah, kemudian kita cek ketidakseimbangan antrian. Nah, jika antrian satu kelas lebih dari 2 kali gabungan 2 kelas lain, maka kelas itu berhak meminta kursi tambahan. Kursi dipinjam dari 2 kelas lainnya dengan fungsi try borrow. Ini ya teman-teman, try borrow. Nah, urutan pemeriksaannya itu pertama dari ekonomi, bisnis, dan premium. Jadi ini ada pemeriksaannya teman-teman. Kemudian baru kita alokasikan kursi yang sudah disesuaikan. Nah, kemudian ada fungsi print keberangkatan log optimal ya teman-teman. Jadi ini cuma untuk mencetak output supaya seperti menjadi ini teman-teman. Seperti ini jadi. Oke teman-teman, untuk mencoba code di atas mungkin kita akan masukkan beberapa datanya dulu. Coba kita masukkan yang 120 data tadi. Oke, langsung keluar ya teman-teman. Ini merupakan data dari 120 orang. Nah, setiap dari grupnya itu datang bersamaan ya. Nah, kemudian kita cek apakah waktu eksekusinya ini baik ya. Ternyata kurang dari 1 detik ya. Artinya data ini, maksudnya code ini lumayan efisien dan efektif untuk digunakan. Coba kita tes yang 1.500 data ya teman-teman. Nah, langsung keluar. Oke, kita cek waktunya teman-teman. Nah, ternyata waktu eksekusinya itu masih kurang dari 1 detik teman-teman. Artinya code yang tadi telah kita buat itu sangat efisien dan efektif. Oke teman-teman, kita lanjut ke kasus yang keempat, yaitu misi kilat lintasan petir untuk CV. Nah, di sini teman-teman bisa membaca soalnya terlebih dahulu, yang pada intinya soal ini tuh mencari jalur tercepat dari A sampai ke N. Nah, jadi di sini itu kita tidak menggunakan code seperti pada sebelumnya, tapi kita menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di sini ada not A sampai not N beserta jarak-jaraknya teman-teman bisa kita lihat. Nah, kita masuk ke keadaan awal. Nah, di keadaan awal ini, simpul lain itu masih bernilai tak hingga, karena belum ada yang dieksplorasi dari A sampai ke simpul-simpul tersebut. Oke, kita masuk ke iterasi pertama. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi kolom pertama merupakan arah tujuannya, dan kolom kedua merupakan jarak dan jalur tercepat untuk sampai ke tujuan yang ada di kolom pertama ini. Jadi, si A itu punya tetangga B, C, dan D. Jadi dapatlah jalur tercepatnya untuk sampai ke B itu 7, untuk sampai ke C itu 6, untuk sampai ke D itu 4. Nah, di sini juga ada jalur tercepatnya. Kita pilih yang jalur paling cepat dulu ya teman-teman, yaitu D, jalur D. Jalur D itu punya tetangga yaitu E dan F. Nah, kita tambahkan, setelah ditambahkan, jalur E itu bernilai 13, jalur F bernilai 14 dari jalur D. Nah, kemudian kalau dari jalur C, itu yang dari jalur C ke E itu bernilai 8, dan yang F itu bernilai 11. Nah, karena yang dari jalur C ini lebih kecil daripada jalur D, maka yang jalur D tadi, yang jalur C itu kita update. Jadi yang jalur D itu kita hapus ya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan dari jalur tercepat B untuk sampai ke E dan F.
itu bernilai, untuk E itu bernilai 10, dan untuk F itu bernilai 12. Jadi kita tetap pakai yang C ya teman-teman. Jadi yang dari B kita hapus. Jadi kita pakai jalur yang dari C. Nah, kita sudah dapat jalur tercepat E dan F. Kemudian kita masuk ke jalur tercepat E. Nah, di E dia punya tetangga G, H, I, J. Untuk jalur dari E ke H itu 9, dari E ke H itu 16, dari E ke I itu 11, dari E ke J itu 14. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan yang dari F. Yang dari F itu bernilai, ke G itu bernilai 16, ke H itu bernilai 14, ke I bernilai 13, ke J bernilai 12. Nah, dari perbandingan ini kita ambil jarak yang paling kecil dari perbandingannya. Jadi untuk G itu berarti 9, untuk H itu 14, untuk I itu 11, untuk J itu 12. Langsung kita masuk ke si G. Ya, tadi si G kita dapat 9, jalur tercepatnya. Nah, jalur tercepat G itu dia punya tetangga K, L, dan M. Ya. Nah, dari jalur tercepat G ke K itu 15, ke L itu 16, ke M itu 17. Kita bandingkan dengan yang dari H. Oh, kita bandingkan dengan yang dari I. Kita bandingkan dengan yang dari I dulu. Untuk yang dari I, itu ke K itu 16, ke L itu 17, ke M itu 20. Kita ambil yang terkecilnya, yaitu 15, 16, dan 17. Kita tetap pakai jalur yang dari J tadi. Kemudian kita pindah ke J. Nah, di J, jalur J ke K itu 16, terus ke L itu 17, ke M itu 18. Nah, karena itu lebih besar juga, maka kita tidak pakai, kita tidak update. Kita pakai jalur yang dari H. Jalur dari H ke K itu 21, ke L itu sama 16, sama yang jalur dari G tadi ya. Ke M juga sama 17. Jadi kita tetap pakai dua-duanya. Yang dari K saja kita pakai yang dari G, itu yang 15. Nah, kita sudah dapat si K nih. Si K langsung kita sambungkan ke N. Kan? Karena dia punya tetangga satu doang. Ke N itu bernilai 22. Kemudian kita lanjut ke L, jalur tercepat L ke N. Itu bernilai dua-duanya itu 21. Untuk yang dari M ke N itu nilainya 22. Oke, tadi karena 22 kita hapus, kita pakai 21. Nah, ternyata dari M ke N ini juga 22. Nah, maka kita bandingkan jalur tercepatnya. Nah, itu didapat jalur tercepatnya 21 dengan jalurnya itu A ke C ke E ke G ke L ke N, atau ke A ke C ke F ke H ke L ke N. Nah, jadi itu hasilnya teman-teman untuk jalur tercepatnya, agar TCP bisa datang tepat waktu untuk upacara tersebut. Itu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua apabila penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Dan saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.